Suatu berita rumor transfer yang bikin gua, lu, kalian, para fans timnas yang waras, orang-orang kocak nggak gua ajak, itu pasti seneng banget denger berita ini. Tapi pasti ada aja segelintir orang yang nggak suka sama berita ini. Beritanya adalah, bukan cuma Abang Jai, El Kapten beneran yang pengen dibeli sama Bolonya, tapi juga ada Max Hilgers. El nyengir, El nggak boleh starter karena nggak punya chemistry. El katanya main gak pakai hati, dan lain-lain. Itu juga mau dibeli sama Bolonya, boy. Mari kita bahas. Berita ini dimuat di media namanya Velfabo, dilansir dari Tutto Mercato dan La Gazzetta dello Sport. Buat lo sebagai tifosi Serie A, pasti lo tahu media ini ya. Ini kalau nggak salah juga media yang waktu itu beritain kalau PSSI pengen ganti Sintayong, dan akhirnya terbukti. Mengungkapkan jika Bolonya tertarik borong bek timnas Indonesia Jay Itzes dan Max Hilgers. Kita fokus di bagian bawah ini, boy. Ada dua nama lain dengar latar belakang Indonesia yang menarik perhatian Sartori dan Di Vaio. Buat lo yang nggak tahu, Giovanni Sartori itu adalah dirteknya Bolonya, boy. Sedangkan Marco Di Vaio itu adalah direktur olahraganya. Pernah juga ngejabat jadi kepala scoutingnya Bolonya. Itu juga mengungkapkan ketertarikannya sama Max Hilgers apabila John Lucumi itu hengkang dari Bolonya. Buat lo yang nggak tahu, John Lucumi itu adalah pemain timnas Kolombia, bek tengah inti di Bolonya. Tentunya ini kabar yang menurut gue sangat menarik sekali. Apalagi kalau rumor ini terrealisasi. Oke, di Itali nih menarik nih, Jay Itzes, tapi kan timnya lagi rawan nih. Nah ini gue gak ngerti, sebelumnya dirumorkan juga ke Juventus. Kalau menurut gue dia bakal lebih deket ke Torino sih. Karena di Torino Jauh amat ya dari Juve, Inter bilang ke Torino. tapi kan Torino lumayan di atas, lebih dekat dari Venezia gitu. Karena Dan lebih baik tetap di Serie A. iya, karena si Torino ini kan pelatihnya ex pelatih di Venezia di Serie A kemarin. Oke. Si siapa sih namanya gue lupa, tapi memang yang pasti itu ex pelatihnya dia, dan memang pada musim ini agak nggak dibawa karena mungkin dilihatnya ya belum saatnya lah. Oke. Jadi akhirnya tetap bertahan, bawanya musim depan rencananya. Kalau yang ngedenger ya, ya isunya seperti itu untuk JIJ ini. Udah dipantau terus beberapa kali, ininya Torino, petinggi Torino nonton langsung terus gitu. Max Hilgers sendiri kan kalaupun dia harus pindah, kemungkinan besar itu salah satu pertimbangannya mungkin klub yang bisa memberikan dia kesempatan lagi bermain di kompetisi antar klub Eropa. Si 20 ini sekarang di posisi berapa ya di Eredivisie? Masih ada kesempatan kalau gue nggak salah deh dia untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa gitu. Europa Jadi lah ya. iya di Europa Europa League atau di Conference gitu. Tapi yang pasti memang dia salah satu aset. Walaupun memang sekali main di timnas cedera, besokannya nggak main. Selalu kayak gitu. Yang gue harap sih dia nanti ketika mendapatkan main dimanapun, dia bisa performa yang konsisten di timnas. Jay Itzes Max Hilgers, pemain timnas Indonesia yang jadi rebutan klub Italia yang mengguncang dunia sepak bola. Bayangkan momen bersejarah ini, dua pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Max Hilgers, tidak lagi sekadar rumor di bursa transfer, tetapi benar-benar akan merumput di Serie A Italia. Informasi ini bukan omong kosong, melainkan berasal dari media ternama Italia yang mengonfirmasi bahwa keduanya hanya tinggal selangkah lagi bergabung dengan salah satu klub papan tengah Serie A. Dunia sepak bola Indonesia tengah bergetar. Jarang sekali kita menyaksikan pemain Indonesia mendapatkan sorotan sebesar ini di panggung Eropa. Kabar ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membawa harapan baru bagi generasi muda yang bermimpi bermain di level tertinggi. Dari rumor ke kenyataan, perjalanan transfer yang mengejutkan. Jika kita mundur ke belakang, rumor tentang Jay Itzes dan Max Hilgers telah lama beredar. Nama mereka sempat dikaitkan dengan klub-klub raksasa seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Napoli, Bologna, dan Torino. Publik Indonesia sempat berharap mereka akan merapat ke klub top Italia, membela warna-warna tim legendaris yang selama ini kita kagumi. Namun, langkah mengejutkan terjadi. Alih-alih menuju klub besar, mereka tampaknya lebih memilih klub papan tengah sebagai batu loncatan untuk membuktikan diri. Keputusan ini menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ini strategi agar mereka mendapat jam terbang lebih banyak? Atau ada faktor lain yang membuat mereka memilih jalur yang berbeda? Mengapa klub papan tengah? Strategi atau tantangan? Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa mereka tidak langsung merapat ke klub besar? Jawabannya bisa sangat strategis. Bergabung dengan klub papan tengah memberi mereka kesempatan bermain lebih sering, sesuatu yang sangat krusial bagi pemain muda yang ingin berkembang. Mari kita berpikir realistis. Bergabung dengan klub seperti Juventus atau AC Milan mungkin terdengar spektakuler, tetapi di sana persaingan lebih ketat. Kesempatan bermain bisa jadi terbatas, dan mereka harus bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia. Sebaliknya, di klub papan tengah, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tampil reguler, mendapatkan pengalaman berharga, dan perlahan membangun reputasi di Serie A. Jika mereka mampu bersinar di klub papan tengah, peluang untuk direkrut oleh klub besar tetap terbuka.
Bahkan sejarah menunjukkan bahwa banyak pemain top dunia yang memulai karier mereka dari klub-klub kecil sebelum akhirnya menjadi bintang. Reaksi publik dan kebanggaan nasional. Kabar kepindahan Jay Itzes dan Mace Hilgers ke Italia bukan hanya menarik perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga membangkitkan rasa bangga bagi rakyat Indonesia. Ini adalah era baru bagi sepak bola Indonesia, di mana pemain-pemain lokal mulai menarik perhatian klub-klub Eropa. Dahulu, mimpi melihat pemain Indonesia berlaga di liga besar Eropa mungkin terasa mustahil. Namun kini, Itzes dan Hilgers telah membuka jalan. Apa yang mereka lakukan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang bermimpi merumput di panggung internasional. Tak hanya itu, kepindahan mereka juga memberikan dampak psikologis bagi timnas Indonesia. Semakin banyak pemain Indonesia yang meniti karier di luar negeri, semakin besar pula kualitas tim nasional kita dalam menghadapi kompetisi internasional, ekspektasi dan tantangan di Serie A. Tentu, kepindahan mereka ke Italia bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan yang jauh lebih besar. Serie A adalah salah satu liga paling kompetitif di dunia, dengan taktik defensif yang luar biasa dan atmosfer pertandingan yang intens. Pertanyaannya adalah, apakah Jay Itzes dan Mace Hilgers siap menghadapi kerasnya persaingan di liga ini? Mereka harus membuktikan kemampuan mereka di setiap pertandingan, bersaing dengan pemain-pemain berpengalaman, dan menunjukkan bahwa mereka layak berada di level ini. Tak hanya itu, mereka juga harus beradaptasi dengan gaya permainan Italia yang berbeda dari liga-liga lain. Liga ini dikenal dengan strategi permainan yang lebih taktis dan disiplin tinggi, hal yang bisa menjadi tantangan baru bagi dua pemain muda ini. Masa depan cerah bagi sepak bola Indonesia? Apa yang terjadi pada Jay Itzes dan Mace Hilgers adalah sebuah titik balik bagi sepak bola Indonesia. Jika mereka sukses berkarir di Italia, maka peluang bagi pemain Indonesia lainnya untuk mengikuti jejak mereka akan semakin terbuka. Bayangkan, beberapa tahun ke depan mungkin kita akan melihat semakin banyak pemain Indonesia yang berlaga di liga-liga top Eropa. Hal ini bukan lagi mimpi, tetapi kemungkinan nyata yang bisa terjadi jika para pemain muda Indonesia terus berkembang dan menunjukkan kualitas mereka. Bursa transfer musim ini telah memberikan kita harapan baru. Apakah Jay Itzes dan Mace Hilgers akan berhasil mencuri perhatian di Serie A? Semua mata kini tertuju pada mereka, dan kita semua menanti dengan penuh antusiasme bagaimana perjalanan mereka di Italia akan berjalan. Indonesia mengangkat sepak bola Asia Tenggara. Lebih dari sekadar membanggakan Indonesia, transfer ini juga membawa dampak besar bagi Asia Tenggara secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun, Thailand dan Vietnam selalu mendominasi sepak bola kawasan ini. Namun kini, Indonesia muncul dengan para pemain yang mulai menembus liga-liga besar Eropa. Jika tren ini terus berlanjut, maka Indonesia bisa menjadi pusat perhatian dalam perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Kita tidak lagi hanya bersaing di level regional, tetapi mulai membangun reputasi di kancah internasional. Bayangkan, jika semakin banyak pemain Indonesia yang sukses di Eropa, maka timnas Indonesia akan semakin kuat, kompetisi di Asia Tenggara pun akan meningkat, dan kita bisa semakin dekat dengan mimpi besar, tampil di Piala Dunia. Akankah ada kejutan baru? Perjalanan ini baru saja dimulai. Jika Jay Itzes dan Mace Hilgers berhasil beradaptasi dengan liga baru mereka, maka dunia sepak bola akan semakin melirik Indonesia. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, kita akan mendengar kabar pemain Indonesia lain yang mengikuti jejak mereka. Bisa jadi, nama-nama besar dari Liga Indonesia mulai mendapatkan perhatian dari klub-klub di Eropa. Apakah ini era kebangkitan sepak bola Indonesia? Akankah kita melihat lebih banyak pemain yang menembus panggung sepak bola dunia? Satu hal yang pasti, gelombang perubahan ini sudah dimulai dan Indonesia siap melangkah lebih jauh